Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Stay tidak mutakin, sukses. Allahu Akbar. Yes. Oke, semangat sekali ya kalian. Oke, bertemu lagi dengan Ustazah Firly di pembelajaran PADB kali ini. Siapa yang tahu ya, hari ini kita akan belajar apa? Benar sekali, hari ini kita akan belajar mengenai bab tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan slide berikut ini ya. Anak-anakku sekalian, bergaul dengan teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting loh. Mengapa demikian? Karena kita adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan dalam berbagai hal. Nah, untuk menutup kekurangan tersebut, setiap orang memerlukan bantuan orang lain yang memiliki kelebihan. Nah, pasti kita kan pernah meminta pertolongan ya kepada teman kita, pasti dong. Dan begitu juga sebaliknya, teman kita pasti membutuhkan pertolongan kita. Nah, kita harus memberikan bantuan kepada teman kita tersebut secara ikhlas tanpa pamrih. Oke? Dan cara-cara tersebut, cara menghormati tersebut dengan cara kita bersikap secara tawadhu. Nah, itu merupakan 3 hal yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai tawadhu, kemudian mengenai ikhlas, dan yang terakhir tolong menolong. Oke, setelah ini kita akan bahas, jadi tetap konsentrasi ya. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tawadhu. Apa sih tawadhu itu? Siapa yang tahu? Oke, tawadhu secara bahasa artinya adalah rendah hati, bukan rendah diri ya. Secara pengertian luas, tawadhu artinya merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. Untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala ada pengertiannya sendiri. Apa itu? Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran dan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta. Nah, ada juga lawan dari tawadhu. Apa ya? Lawan dari tawadhu itu adalah takabur atau biasa kita sebut dengan sombong. Jadi, anak-anaknya ustazah tidak boleh memiliki sikap takabur ya. Oke? Subbab kedua yang akan kita bahas adalah tentang ikhlas. Siapa yang tahu di sini ikhlas itu apa sih? Oke, kita akan bahas ya. Jadi ikhlas menurut bahasa artinya murni, bersih atau tidak tercampur sesuatu. Ikhlas dalam perbuatan juga memiliki pengertian, yakni pembersihan perbuatan dari pamrih atau pujian manusia. Jadi ikhlas itu sesuatu yang tidak mengharapkan pamrih dan tidak mengharapkan pujian dari manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa ikhlas artinya perbuatan yang sepenuhnya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk mencari penghargaan dari manusia. Nah, di sini Ustazah mau tanya, anak-anaknya Ustazah sudah pada ikhlas belum ya? Sudah ya, insya Allah. Harus mempunyai rasa
ikhlas dari dalam diri. Nah, contohnya seperti apa ikhlas? Contohnya, ketika kita menolong teman yang sedang kesusahan seperti itu. Nah, kita tidak boleh mengharap apapun dari bantuan kita tersebut. Jadi, ya sudah, kita melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Subbab yang terakhir yang akan kita bahas adalah mohon pertolongan atau tolong menolong, seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan hal itu? Oke, kita akan kupas satu persatu. Pertolongan dalam perbuatan adalah jika kita membutuhkan sesuatu, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita mengalami kesusahan, langsung yang pertama minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan menolong hambanya, ya. Jadi anak-anaknya Ustazah, ketika mengalami suatu kesusahan atau pengen curhat-curhat gitu, curhatlah ke Allah, minta pertolongan ke Allah. Pasti Allah akan mendengar doa kita jika kita selalu berdoa, seperti itu. Nah, selanjutnya adapun pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa taala menjaga urusan dunia. Yang kedua, pertolongan Allah Subhanahu wa taala menjaga urusan agama. Nah, menjaga urusan dunia bagaimana? Misalnya dalam bentuk menyehatkan badan kita, melapangkan rezeki kita, kemudian memberikan kesehatan kepada diri kita, dan lain sebagainya. Sedangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga urusan agama bagaimana Ustazah? Nah, bisa dalam berupa senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membersihkan hati dari perasaan iri, dengki, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Sekian materi PADB untuk bab 5 hari ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Ustazah ya. Terima kasih, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan di rumah. Bye-bye.